www.radiomesra.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung kembali bersama kami di 102,8 Mesra FM dalam program obrolan sore Ramadan bersama Ustaz Hayadi. Iya, siap. Malam ke-15 sih. Malam ke-15. Lupa sih. Lupa sih. Apa mau ikut Muhammadiyah? Mau ikut pemerintah? Wah. Ya, gitu doanya pilih satu. Iya. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Iya. Untuk insan mesra di luar sana, seperti biasanya, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zikri sebelum kita memulai dialog kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikati bil ruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasirun mubin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu dia pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zikri, dan seperti biasanya kita lanjut ke Fadilah malam ke-15 yang akan disampaikan oleh Ustaz Hayadi. Ya, sebelum dimulai Pak Ustadz, karena hari ini saya coba live TikTok juga. Oh iya kan? Ada pendengar dari Pakistan. Masya Allah. Wah. Kemudian dari Rekang juga menyimak. Jauh dan ini. Dari Lenungan juga menyimak. Alhamdulillah. Iya. Ini sampai penonton dari Pakistan. Bukan yang acah-acah. Iya. Dia tidak tahu mengerti bahasa kita apa tidak. Oke, silakan. Baik, insan mesra di mana saya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan mesra, kita sudah berada malam yang ke-15 ya. Kalau tumatua tariolo na seni patengan ni ramalangi. Kuno nih. 16 kuno. Oh, 16. Ya. Ada yang sudah kunut juga sebenarnya. Sudah masuk pertengahan. Kemudian kita malam ke-15 di bulan suci Ramadan. Insya mesra berarti insya Allah judul yang diemban untuk seluruh mubalik di Parepare, yakni sinergisitas ulama, umara dan masyarakat. Dengan fadilah siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Pertama yang pemikul aras, yang kedua adalah yang menjaga arsy. Jadi ini keutamaan yang orang-orang yang beribadah sebentar malam bahkan didoakan oleh malaikat yang pemikul arasnya Allah dan yang menjaga arsinya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya singgasana Allah Subhanahu wa taala, dekat sekali dengan Allah. Maka kalau dia berdoa, ya sesungguhnya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab di antara malaikat dengan Allah. Maka apa yang disampaikan insyaallah semoga doa malaikat adalah doa yang mengandung nilai pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gini, insya mesra, bahwa ketika Allah menyatakan shallu ala nabi, bersalawat kepada nabi, maka jangankan kita manusia, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna ala nabi, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perbedaannya, salawat kita, salawat malaikat dan salawat Allah. Kalau salawat Allah kepada nabi adalah rahmatnya. Kalau salawat malaikat itulah doanya. Nah, ini juga yang kita dapatkan pada malam ini adalah doa dari malaikat
atas orang-orang yang bertarawih pada malam ini. Semoga insya Allah segala doa malaikat untuk kita semua yang tarawih insya Allah dijabah oleh Allah menjadi rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ya, untuk insan mesra di luar sana yang tertarik berinteraksi bersama kami atau ingin mengirimkan pertanyaan, Anda dapat langsung reach out kami di kolom komentar Facebook Mes Radio Parepare atau dapat langsung menelpon di 0853-9535-0907. Iya. Dan langsung saja kita masuk ke materi terkait sinergitas sinergisitas ulama, umara dan masyarakat. Nah, gini ada perbedaan dalam kalimat di sini. Sinergisitas itu artinya kerjasama ya, artinya bahu membahu. Mereka senantiasa saling beriringan berjalan dalam membangun kota Parepare. Ulama itu adalah, kan ada ulama itu belum tentu, sudah tentu adalah kiai. Kalau ulama itu ada mengatakan ya ulama itu sama dengan kiai. Ada juga tidak, kiai itu lebih di atas daripada ustadz. Jadi semua ulama adalah ustadz, kiai, tapi tidak semua ustadz adalah ulama. Nah, gitu. Jadi ustadz itu sama dengan kalimat ketika kita mengatakan dalam bahasa Inggris adalah teacher. Seperti Nanda Janda ini adalah guru, berarti dia juga ustadz. Cuma bedanya adalah ustazah. Jadi ustazah kan dalam bahasa Arab itu, artinya orang yang memberikan ilmu atau orang yang mengajar. Kalau ulama itu minimal dia kuasai beberapa cabang ilmu pengetahuan. Minimal ilmu tafsir, mantik, arudi, qawaid, kemudian tarik tasyri, itu banyak dikuasai ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu. Dia tahu timbang-timbangannya, karena ulama ini yang akan menjadi penerang dalam kehidupan manusia. Makanya kata Nabi, kiwamud dunia bi arba'in. Dunia ini tegak berdiri karena ada 4 hal. Pertama al ilmul ulama, ya ilmunya ulama. Jadi kalau ulama tidak ada, aduh, gelap dunia ini. Bukan gelap karena tidak ada lampu, gelap karena tidak ada penerangan dan tidak ada pencerahan. Minimal tidak ada ilmu yang kita dapat. Kayak gitu. Jadi kalau ulama tidak ada, kita tidak tahu mana halal haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang azimah war rusa. Itu jelas. Itu ilmunya ulama semua. Kita tidak pernah tahu bagaimana misalnya hukumnya ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan. Itu ulama semua yang menafsirkan itu. Nah, itulah pentingnya ya. Kemudian yang kedua adalah dermawannya orang kaya. Jadi orang kaya yang dermawan itu juga yang mampu menegakkan dunia dengan baik. Jadi dunia ini berdiri tegak karena masih banyak orang kaya yang dermawan. Jadi makanya itu Allah katakan bahwa aku cinta orang miskin yang dermawan, tapi lebih aku cinta lagi sudah kaya dermawan lagi. Aku benci orang kaya yang sombong, tapi aku lebih benci sudah miskin sombong lagi. Ya, itu nama pakai itu nama tempo paci bijobi sih, magala si paparere pallagatopa. Jadi paling dibenci oleh Allah yang seperti itu. Ya, artinya alina tongang. Ya, dibenci yang begitu. Kemudian yang ketiga imamun adilon. Jadi pemimpin yang adil. Ini kita butuh yang begitu. Jadi kalau masih ada pemimpin yang adil, alhamdulillah kita bersyukur sekali. Insya Allah bersyukur sekali. Ketika tidak ada pemimpin, waduh, kocar-kacir kita punya kehidupan. Ada saja pemimpin, masih kita begini. Bagaimana kalau tidak ada? Makanya meskipun ya seburuk-buruk masyarakat itu, kalau ada pemimpin itu masih lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada. Masih lebih baik ada pemerintahan daripada tidak ada sama sekali. Kalau misalnya terjadi sesuatu dan lain hal, kita mau melapor ke aparat keamanan, misalnya terjadi perampokan, pencurian, tiba-tiba pemerintah mengatakan saya bubar ini malam, selesai. Lapor Pak, tolong Pak polisi, tangkap ini ada pencuri di rumah begini-begini. Mohon maaf kata polisi, kami baru saja bubar. Itu kan bahayanya di situ. Dan itu terjadi di negeri Cina dulu, seperti itu. Akhirnya mereka lari ke tindakan negara karena mereka kehilangan pemimpin waktu itu. Sehingga itulah kenapa terjadi penyebaran masyarakat Cina, mungkin ya Tionghoa ada di beberapa negara ya, termasuk di Amerika ada namanya pecinan yang seperti itu. Di Indonesia juga seperti ini. Insya Allah. Lasindrang banyak. Bukan lagi lasindrang, lacindang. Ya. Jadi ada juga hadis Nabi mengatakan, ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi ada yang mengatakan ini hadis.
Ada yang mengatakan ini dhaif, tapi ada yang mengatakan ya bisa dipakai selama dia bernaung di bawah hadis sahih. Udlubul ilma walau bisin. Iya. Tuntutlah ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Kayak yang dipelajari itu bagaimana hebatnya orang Cina itu, dia tidak pernah ketika dia jatuh rapuh, bukan itu yang dicerita. Tapi yang dia ceritakan kepada anak cucunya adalah kebangkitannya. Iya. Artinya mereka tidak putus asa seperti itu. Ya kalau sekali jatuh pokoknya dia jadikan motivasi. Kita ini berkali-kali jatuh, sabar satu kali jatuh sudah. Jangan mungkin tahu bagaimana itu KFC sampai berhasil sampai hari ini dan asetnya sudah dibeli oleh yang orang kayanya Kalimantan itu. Haji Isam 54, sekian miliar, ya kan? Asetnya itu, sahamnya dibeli. Itu KFC itu pada saat awalnya itu masuk di warung-warung untuk jajakan ayam fried chickennya itu kurang lebih 90 kali 91 kali, bahkan mengatakan 100 lebih dia melakukan percobaan sampai diterima di masyarakat sampai hari ini. Itu luar biasanya itu. Thomas Alva Edison 90 kali 1 melakukan percobaan sampai menemukan bohlam. Jadi terus kita bangkit. Tidak ada istilah dalam Islam putus asa atau apa saja yang kita lakukan sehingga tidak mau lagi berusaha, tetap kita berusaha terus. Ya. Dan kemudian luar biasanya ini kita berkiblat ke Cina. Kalau lihat kemajuan sekarang, hampir segala gadget itu ada bahasa Cina. Ada semua di Cina semua. Iya. Mito, Samsungnya Cina juga ya. Ya, jadi ada beberapa pesantren itu Bang Ude, bahasa Mandarin itu dimasukkan sebagai salah satu pelajaran. Iya betul, bahasa Cina. Jadi yang HP sekarang itu termasuk ya. Iya. HP Mitonya kah apa, banyak HP Cina, termasuk Samsung buatan Cina. Kalau buatan Bugis Samsung Ding. Lanjut. Ya. Nonton Kak juga drama Cina? Hah? Nonton ya sekarang drama Cina, bukan lagi drakor ya? Ya bukan drakor, drama Cina lagi. Alhamdulillah semua itu bagian dari perkembangan. Cuma ya tidak boleh kita artinya hanya sebagai tontonan, bukan berarti sebagai patokan hidup. Ya. Karena patokan hidup umat Islam itu ya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Adalah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ada yang dilupa satu tadi, yang tadi itu insan mesra bahwa dunia tegak berdiri karena 4 hal. Pertama, imamun adilon, al ilmu ulama, kemudian dermawannya orang kaya, dan yang keempat, doanya ad-du'a ulil fuqara wal masakin. Doanya orang miskin, orang-orang yang fakir. Jadi kita ini sebenarnya butuh orang miskin loh. Orang kaya itu butuh orang miskin untuk menjelaskan dirinya bahwa dia kaya. Gitu. Indonesia memang memelihara orang fakir miskin dan terlantar. Makanya memang di negara kan ya. Ya, makanya itu di Indonesia harus ada fakir miskin. Karena dipelihara. Bukan dientaskan. Bukan dientaskan, dipelihara. Salah satu untuk mengentaskan fakir miskin itu ya harus dengan zakatnya itu. Dia diberdayakan. Ya mungkin seperti itu supaya ada doa-doa yang terjaga dari mereka. Tapi ini hanya candaan. Ya, silakan host bertanya. Bagaimana kalau begini? Iya. Bagaimana jika ulama terjebak kepentingan politik? Iya. Makanya ada satu ulama yang gini ya, di Irak ya, yang ngetren sekarang ya, Irak. Iran itu bangsa Persia sebenarnya. Dulu ya. Memang di situ Nabi pernah mengirim surat ke Persia untuk masuk Islam, dan salah satu sahabat Nabi yang orang Persia adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang Iran itu, ya. Dialah yang melakukan apa istilahnya ketika umat Islam diembargo ekonomi. Nah, ada satu ulama namanya Imam Abu Hanifah. Mau dianggap mufti ke pemerintah, mau dijadikan hakim agung, tidak mau dia. Dia tidak mau. Tidak ada, artinya dia tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah, ya. Karena dia menganggap kalau kebijakan saya, maka agama yang saya bawa adalah agama untuk meluruskan segala sesuatu. Tapi datang pemerintah membekokan, maka saya tidak mau seperti itu. Akhirnya pernah dia mengeluarkan pernyataan, dia mengatakan Al-Fatihah itu bisa dibaca cukup oleh imam, dan bacaan imam bisa diwakili oleh makmum. 1000 ulama datang menyerang di rumahnya Imam Abu Hanifah. Dikarenakan pernyataan tidak salah. Sementara Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah.
Kenapa harus diwakili? Nah, makmum bisa. Akhirnya begini. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang berapa kalian di luar ini yang mau berdebat dengan saya? Dia bilang ada 1000 ulama-ulama di Iran ini, Irak ini. Terus kata beliau, begini saja. Tunjuk 1 atau 2 orang yang mewakili kalian untuk berdebat dengan saya. Ya, perwakilan saja saya minta. Ditunjuklah 1 ulama yang memang yang punya karismatik, yang dianggap ya. Akhirnya begitu masuk, belum berdebat, baru ditunjuk itu ulama 1, lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, sekarang apakah kalian bisa kata-katanya ini ulama mewakilkan pendapat kalian? Dia bilang yang lebih 1000 itu iya bisa, dan itu mewakili kami. Apa kata Imam Abu Hanifah? Sedangkan saja ini bisa diwakili. Bagaimana dengan Al-Fatihah? Ya gitu kan. Jadi akhirnya itu tidak ada debat. Iya, karena jujurnya itu. Termasuk salah satu ulama itu yang termasuk yang dipenjara kemudian dikasih anjing untuk digigit dia, tapi ternyata anjing itu datang menjilat luka-lukanya. Ada mengatakan itu At-Tirmizi, siapa namanya, seorang ulama yang luar biasa, memang menentang dari pemerintahan karena dianggap bahwa pemerintahan ini meleset dari ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya dia dicambuk sampai berdarah-darah, kemudian dimasukkan di penjara, dan dalam penjara itu dimasukkan anjing untuk membunuhnya. Tapi ya qadarullah, atas kuasa Allah, anjing itu tidak menggigitnya, malah menjilat dia punya luka, ya, membersihkan luka-lukanya itu. Ini ulama itu sambil dia beristighfar terus ya. Jadi makanya di sini dibutuhkan memang sinergisitas antara pemerintah dengan ulama. Jadi ulama itu tidak boleh jauh dengan pemerintah. Pemerintah ini betul mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan job-jobnya masing-masing. Tapi ketika ada kendala tentang segala sesuatu, misalnya ada yang terkendala dengan aturan agama, maka pemerintah tidak punya keahlian di situ, maka dia lari kepada ulama. Maka ulama di sini dalam artian MUI sudah dilembagakan kan, Majelis Ulama Indonesia, ya kan, seperti itu. Nah makanya ini sini ada perwakilannya. Nah ketika pemerintah misalnya ada hal-hal yang berupa makanan, bahwa makanan ini terindikasi ada minyak babinya misalnya, maka pemerintah turun tangan memeriksa, kemudian mensinergikan daripada pendapat ulama, dan itu harus diikutkan di situ. Mediasi untuk fatwa, bagaimana ini? Iya, fatwakan bahwa ini adalah haram, produk ini haram dan tidak boleh lagi untuk diperjualbelikan. Itu namanya sinergisitas ya. Iya. Bagaimana dengan tadi kan sempat Bang Ude singgung sedikit Iran. Di Iran itu kan tokoh agama yang justru menjadi kepala pemerintahan. Ya, kepala ya. Ada kalau saya tidak salah kepala pemerintahan ada presiden sendiri, tapi hanya terbatas kepada hal-hal tertentu. Sedangkan untuk hal-hal yang penting misalnya keadaan perang, ekonomi dan sebagainya itu ada di tangan pemimpin tertinggi, pemimpin agama. Jadi kepala pemerintahan di sana itu Bang Dimas adalah dia memang hanya mengatur tentang bagaimana sekolah, bagaimana pendidikan, bagaimana pasar, bagaimana ekonomi. Itu mengatur pemerintahan dalam skala besar, dalam artian bahwa yang diatur adalah bagaimana pekerjaan, bagaimana ekonomi tumbuh kembangnya, bagaimana mengatur masyarakat. Kemudian ada namanya pemimpin agama. Nah ini yang paling tinggi, pemimpin agama. Jadi keputusan pemimpin agama itu dianggap agung karena dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hal perang, Imam Ayatullah Khamenei itu adalah pemimpin agama dan itu paling dihormati. Jadi pemimpin negara hanya menjalankan sistem pemerintahan di situ. Tapi pemimpin agama itu yang sampai hari ini boleh jadi ya, meskipun adalah titisan daripada bentuk kekhalifahan ya dalam Khulafaur Rasyidin. Itu dianggap bahwa dialah yang paling tinggi dalam penentu kebijakan. Artinya kalau pemimpin agama berkata, karena yang dianggap itu adalah ulama-ulama yang diangkat itu, mereka cerdas dalam hal agama, bisa memberi pertimbangan dan bisa memberi pertimbangan hukum, memberikan reward atau punishment kepada masyarakat yang melanggar. Nah, termasuk dalam hal peperangan itu sudah pertimbangan matang. Harga diri orang-orang Iran, termasuk pemimpin besar mereka Ayatullah Khamenei, tidak mau diinjak-injak lagi oleh rezim ya, tidak mau diinjak-injak. Akhirnya mereka ya resolusi jihad. Jadi
kita mengatakan boleh jadi kita sedih meninggal Ayatullah Khamenei, tetapi dalam diri Ayatullah Khamenei dia gembira, dia jihad fisabilillah seperti itu. Jadi orang Iran itu tidak ada penyesalan seperti itu. Mereka berkorban nilai jihadnya. Itu bangsa Persia itu dulu memang senang berperang. Ya, dari cikal bakal seperti itu. Ya, itulah mereka tidak biasa-biasa aja. Mereka aja melaksanakan tugas keseharian, sementara ketika ada rudal ya mereka lagi bersembunyi. Tidak ada rudal mereka lagi keluar, tidak ada masalah. Mereka tidak pernah gentar dengan seperti itu. Ya, sambil kita tunggu Bang Oni dengan Ibu Andayani. Oke, Bang Ude, ini kan penjelasannya kita mencermati. Memang seharusnya yang menjadi pemimpin itu adalah ulama. Iya. Tapi karena Oke. Kita angkat telepon. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih Ya. lagi, Pak. Iya. Ini yang saya mau pertanyaan kemarin. Itu kalau umpamanya kita punya anak laki-laki anak laki-laki yang sudah wajar dinikahkan, tapi orang tuanya tidak punya biaya untuk menikahkan anaknya, apakah itu juga termasuk tidak berdosa Pak Ustaz? Ya, sama sekali tidak ada biaya untuk saya menikahkan sepunya anak. Oke. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dimas? Anaknya laki-laki Iya. Kenapa? sudah bisa menikah. Iya, terus? Kan tadi kemarin Bang Ude ngomong bilang itu adalah salah satu kewajiban. Iya. Tapi melo niaga Bang Ude, digaga di Pak Boting anaknya. Maka makruh hukumnya. Jadi kan nikah ini ada 5 hukum kan? Iya. Pertama, nikah itu wajib. Kapan nikah dikatakan wajib? Kalau dia sudah mampu sandang pangan, fisiknya, kesehatannya bagus, dia bisa nafkah batin, ada biaya, maka dia takut untuk bermaksiat atau berzina, maka dia sudah wajib untuk menikah. Ada nikah mubah, sandang pangan sanggup, kemudian ada biaya, tetapi mereka masih bisa lah, masih seperti anak muda yang lain, tidak ada dia tukar pakali aliwi, tidak ada beban, maka di sini hukumnya ya mubah saja. Ada hukumnya makruh. Nah, ini tadi kena yang anak muda ini makruh hukumnya. Sudah bisa dinikahkan sebenarnya, bisa menikah, tapi tidak ada biaya. Dia hanya sanggup nafkah batin, tapi nafkah sandang pangan tidak ada, maka tidak ada biaya juga dipakai untuk menikah, maka dia hukumnya makruh. Berarti orang tua tidak wajib untuk tidak wajib menikah. Iya, tidak wajib. Dia makruh hukumnya. Ya. Kemudian itulah makanya Nabi mengatakan nikah itu harus dipermudah, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Nah, jadi ya apalagi kalau kita masih mending kita di Bugis ini. Di Arab yang paling mahal loh. Arab paling mahal. Kok kira Nabi dulu itu nikahnya itu sedikit? Enggak. Coba Nabi itu menaikkan maharnya itu berapa? 5 ekor onta merah itu kalau tidak salah. Ada yang mengatakan 7. Kalau nilai sekarang? Nilai sekarang itu kalau onta merah itu onta yang paling bagus. Maka 5 saja onta merah itu kisaran harga 750 juta. Cari kali orang Arab. Coba itu orang Arab itu. Itu Nabi itu bukan miskin. Nabi itu mapan ya dalam hal ekonomi. Ya, cuma memang karena dia ikut sama paman beliau. Buktinya bahwa Nabi itu memang termasuk orang terpandang dalam kalangan masyarakat Quraisy. Maka dia menikahi Khadijah itu, padahal Khadijah itu kan sudah dilamar 3 orang laki-laki. Bayangkan itu. Meninggal suaminya, dilamar oleh 3 orang laki-laki bangsawan ini. Ya, Khadijah tidak mau. Kenapa? Terpaut hatinya dengan akhlaknya Nabi. Jadi akhlak itu. Jadi janda kalau mau buat laki-laki terpaut hatinya sama kamu, perbaiki akhlaknya. Ya, banyak juga mau cari yang seperti Muhammad tapi tidak mau jadi Khadijah ya. Susah ya. Susah ini begini. Saya mau cari yang seperti Khadijah tapi jadi Muhammad lah dulu kalian. Mau cari Fatimah tapi tidak bisa jadi jadi. Ya, selanjutkan tadi Bang Ude. Ideal kan seperti kayak Iran atau agama. Nah, beberapa tahun kemarin kan ada yang menggembar-gemborkan terkait khilafah. Iya. Nah, apa yang salah sebenarnya sehingga atau memang itu salah atau memang itu tidak sepakat dengan kelompok tertentu sehingga hal ini dianggap sebagai hal yang tidak bisa dikembangkan di Indonesia?
Iya, khilafah itu kalau khilafah kita mau kita kembangkan ke Indonesia, berarti kita berusaha untuk mengkudeta pemerintahan, mengganti dasar negara menjadi bukan dasar negara Pancasila. Sehingga itu dianggap dulu apa? Enggak bisa dibenarkan ini organisasi seperti ini karena dianggap untuk merondong wibawa pemerintah. Jadi khilafah itu kepemimpinan yang berdasarkan sesuai dengan ajaran Islam. Khilafah seperti itu. Kenapa justru khilafah Bani Umayyah? Ya, kalau saya tidak salah bahkan organisasi ormas Islam terbesar bahkan menolak kan? Iya betul. Tapi sebenarnya bagus. Di sisi lain bagus, tapi kita kan bernegara. Apa yang salah itu sebenarnya? Yang salah karena kita republik, bukan negara Islam. Di Arab Saudi saja tidak menggunakan negara khilafah, dia kerajaan. Di Iran, Irak tidak juga. Dulu memang ada masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu ada semua. Dan itu perkembangan ekonominya bagus. Masa khilafah itu sudah selesai periodenya. Sudah selesai periodenya. Maka kalau kita sudah negara Indonesia berdiri sebagai negara republik berdasarkan Pancasila, mau dibentuk khilafah berarti kita sudah berusaha untuk mengganti dasar negara Pancasila. Seperti itu diakui. Nah, itulah makanya tidak diterima termasuk organisasi Islam yang besar. Menolak semua itu. Karena tidak bisa, tidak cocok. Karena kita di Indonesia bukan hanya satu agama yang diyakini. Ya, bahkan ada slogannya NKRI harga mati. Iya. Pas ujung-ujungnya yemoro goro yemoro. Iya, itulah. Intinya kan gitu. Kalau mau yang bagus pemerintahan itu yang dibentuk oleh Nabi. Madinah itu atau konsep yang dicanangkan oleh Cak Nur dulu itu adalah kota Madani. Ya, maksudnya bagaimana Nabi membentuk sebuah negara di Madinah yang memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kemudian mengembangkan negara itu dengan betul-betul adalah bahasa Al-Quran atau bahasa keadilan. Nah, itu memang ada. Tapi kalau bentuk khilafah ya sama sebenarnya, begitu juga, tetapi pada praktiknya di lapangan itu beda. Gitu. Oke, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau Apa lagi? Ini ibu guru ini. Bukan Kak Ibu guru. Apa le? Ibu rumah tangga? Belum. Menuju. Masih dipertimbangkan. Jangan pertimbangannya terlalu banyak pertimbangan. Tapi berani mengambil keputusan dan itu yang terbaik. Bagaimana menghadapi perbedaan pendapat ulama? Perbedaan pendapat ulama gini. Perbedaan pendapat ulama, ikhtilafu ummati ala rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat itu bukan mencari siapa yang paling benar. Ya. Itu dulu harus dipahami dengan baik. Jadi ketika ulama berbeda pendapat, maka yang keluar adalah hadis. Ya, saya kasih contoh dulu ya. Ketika Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Gus Dur itu selalu mengeluarkan atau melontarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyentak masyarakat kita. Sehingga ketika di Faisal Tanjung memanggil dia untuk santapan rohani, maka Gus Dur mengatakan ini bukan santapan rohani, tapi saya akan memberikan hasutan rohani. Disitulah Gus Dur mengeluarkan pernyataan bahwa salam tidak boleh diucapkan, tidak boleh. Jadi dia mengatakan tidak usah ada salam. Oh, bereaksilah seluruh ulama Indonesia. Keluarlah hadisnya, keluarlah ayatnya, keluar kajian-kajiannya. Ternyata Gus Dur itu memancing ulama-ulama kita. Ternyata banyak ulama kita yang cerdas. Dia bilang begitu. Ini pintar ulama kita. Buktinya hadisnya ada semua tentang ucapan salam. Ya nggak gitu. Artinya dia mengundang reaksi orang untuk apa? Menggali ilmu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, yang kita dapatkan kalau ulama berbeda pendapat, maksudnya ulama begini, yang paham agama ya. Jadi dia kedalaman ilmunya jelas, pemahaman agama jelas. Ketika kita berbeda pendapat, maka yang keluar itu adalah ilmu. Itulah rahmatnya. Dan mereka berbeda pendapat bukan bertengkar, bukan berselisih, tapi mereka saling memahami. Oh, memang ada dalilnya seperti ini. Oh, memang dalilnya seperti ini. Misalnya antara guru dengan murid berbeda, sama-sama kan ulama. Imam Maliki dengan Imam Asy-Syafi'i. Oke, sampai di sini kita lihat. Dengar dulu. Kita angkat telepon dulu Insan Nusra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Ini ada anak kemenakan kami. Saya kebetulan mendengar radio di rumah. Iya. Dia bertanya,
Tante anu Ki sama Pak Ustaz. Apa itu, Pak? Tanya ya. Iya. Dr. Yayadi, Ya. bagaimana? Nah ini sudah hari ini katanya sudah bulan purnama tadi malam Iya. itu 15 Ramadan katanya Tante. Jadi ini hari 15 Ramadan. Iya. Bagaimana saya ini kalau saya nanti mengikut sholat Id dengan Muhammadiyah, sedangkan saya puasa dengan umum, Iya. apakah saya berdosa atau bagaimana? Karena puasa saya cuma 28. Adakah orang berlebaran 28 hari saja puasanya Pak Iya. Ustaz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Jadi- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa itu 1 bulan. Jadi ukuran 1 bulan itu pertama 30, 31, 29, 28. Mana 28? Februari kan 28, 1 bulan juga itu namanya. Tapi itu kan kalender Masehi. Betul, kalender masih sama kan? Kalender masih ada juga di kalender di Hijriah juga ada 28. Oh iya iya. Ada 29. Begitu. Jadi 1 bulan juga. Tapi ketika engkau meyakini kebenaran seperti itu, maka tidak ada masalah, silahkan saja melaksanakan sholat Id. Ya, tapi niat awalnya kan ikut pemerintah. Tapi pada akhirnya mengikut karena gerhana bulan, enggak. Tidak semua kan hadir gerhana bulan itu pada saat bulan Ramadan. Ramadan yang lalu enggak hadir juga. Makanya apa yang kau yakini benarnya ikuti. Lana amaluna walana amalukum. Iya, iya. Tetapi pemahaman dasar dalam Islam itu Ibu Handayani bahwa fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah atau beribadahlah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, kan gitu. Ingat bahwa bersatu itu adalah wajib. Salat itu adalah hanya sunnah. Itu dulu dasarnya. Iya, iya. Dasarnya di situ. Yang wajib adalah bersatunya. Iya. Yang lebaran itu kan sunnah saja. Iya. Kenapa selalu dipertentangkan yang seperti itu? Ya, jadi kalau saya cermati pertanyaannya Bu Handayani terus mencermati juga jawaban dari Bang Ude, jadi seakan-akan ini awal ininya Ibu Handayani mengikuti pemerintah. Nah, tapi keyakinan karena biasanya itu gerhana di 15, Iya, gerhana maka 15. dia berubah. Dia berubah. Mengikuti Muhammadiyah karena menganggap nanti Nah, kan iya. menganggap Artinya, bahwa sebenarnya hari ini kalau hitungan kita 14 sebenarnya sudah 15 menurut dia. Nah, maka nanti hitung-hitungan lebarannya kita iya ikut lebarannya. Muhammadiyah. Iya. Nah, akhirnya kan tidak sinkron kan? Tidak cukup 29 atau 30. Hanya 28. Ya. Nah, sekarang bisa tidak kita berpendapat seperti itu? artinya enggak, kita berpendapat seperti itu tidak punya dasar. Iya. Lemah atau Dasar perubahannya kan gerhana matahari. Iya, apakah betul gerhana matahari itu ada pada malam ke-15? Nah, itu. Kan belum tentu kan? Tidak semua, karena itu kan perputaran bulan yang diikuti. Iya. Makanya kenapa Nabi tidak pernah mengatakan hitunglah bulan. Nabi hanya mengatakan lihat bulan. Di situ dulu. Sumul ru'yatihi, lihat bulan. Apa memang ada perintah Nabi menghitung? Tidak ada. Tidak ada kan? Iya, lihat. Dia mengatakan lihat bulan. Jadi ketika kau sudah nampak hilal, maka berpuasalah. Dan ketika engkau sudah melihat bulan, maka batalkanlah puasamu. Itu artinya sudah lebaran. Jadi tidak boleh kita, artinya kan gini masyarakat kita itu tanpa ada spesifikasi ilmu pengetahuan, lalu tiba-tiba kalau gerhana kebiasaan kan berasa seperti itu. Berarti sudah malam ke-15 seperti ini. Ya, jadi Enggak memang juga. sebenarnya bijaknya Ya. ikuti apa yang kita ikuti dari awal. Iya. Oke. Ya, ini pertanyaannya saya lanjutkan Pak Ustaz. Oke, silakan. Saya suruh masuk dia tidak mau. Jadi saya lanjutkan. Iya. Karena katanya itu kalau 1 Syawal Iya. kita masih puasa itu sudah haram. Iya. Jadi bagaimana kalau saya ikut? Dia bilang katanya bagaimana saya kalau ikut Kak lebaran bersama Muhammadiyah? Gini, Kalau Bu Handayani. tadi dia bilang, saya jawab di Bang Ude. Iya. Nah, itu. Jadi iya. Oke, saya paham. Ya, ini juga kayaknya ragu-ragu. Saya pahami itu. Oke, dipahami. Sudah menganggap itu lebaran, tapi masih ragu itu bukan ragu satu itu Syawal. ya, bukan 1 Syawal. Jadi begini, pertanyaan sebenarnya memang ya selalu meragukan. Kalau kita sudah lihat orang lebaran, maka batalkan puasamu. Yang dimaksud di sini adalah Nabi waktu itu masih dalam keadaan puasa, lihat hilal, batalkan puasa. Kenapa waktu itu Nabi terlambatkan lihat bulan? Bulan tidak nampak.
karena terjadi mendung. Akhirnya 4 sahabat mengatakan, kami tidak melihat bulan ya Rasulullah. Kata Nabi, cukupkan puasamu. Ketika mereka berpuasa di siangnya, maka kelihatan bulan di jam 1 siang. Kelihatan hilal. Apa kata Nabi? Batalkan puasa, besok baru lebaran. Yang kedua, kalau kau lihat sudah orang lebaran, maka batalkan puasamu. Maknanya di sini adalah kalian sudah sepaham. Tapi kalau terjadi perbedaan, lihat orang lebaran, maknanya adalah memang yang ikut. Contoh, yang ikut hari Rabu, lihat orang lebaran, silakan batalkan puasamu. Tapi bagi kita yang tidak ikut lihat hari Rabu, lihat hari Kamisnya, maka jangan ikut karena kamu tidak meyakini di situ. Iya. Kan bedanya di situ saja. Kenapa harus mau mengatakan bahwa inilah yang paling benar? Tidak. Kita hanya mengikut saja. Pikirannya begini Bang Ude, kenapa saya tidak lebaran itu hari tapi saya tidak puasa? Kalau tong ngina 1 Syawal dia berarti haram puasa nah. Kita tidak masih bisa kalau tidak betul berarti kita bisa ganti di hari yang lain itu puasanya. Enggak seperti itu modelnya. Kita kan banyak pikiran begitu. Iya, kita kan keyakinannya kan bahwa saya ikut seperti ini. Adapun persoalannya ini benar apa tidak benar bukan saya yang keliru, adalah pemerintah. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan di situ. Sementara dalilnya mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan yang kita ikuti pemerintah. Iya. Apa memang ada anjuran mengikuti yang lain misalnya? Kan tidak ada kan? Kan dalilnya sudah jelas, ada 2. Lihatlah bulan dan ikutilah pemerintah setempatmu. Iya. Coba kan sudah jelas sekali dasar hukumnya di situ. Saya berdasar ke situ saja selesai. Saya enggak terlalu stres memikirkan seperti ini enggak. Iya. Itu kan di kalangan masyarakat kita banyak seperti itu. Seakan-akan meragukan, enggak. Kita tidak punya ilmu dengan itu. Lalu memikirkan, memang stres karena kita tidak punya dasar. Tapi bagi kita yang tidak punya dasar, ya selesai, ikut pemerintah atau ikut ini yang satu, selesai, tidak ada masalah. Jadi memang seharusnya apa yang kita yakini awal, benar. Iya, itulah yang kita ikuti. Bukan lagi bergeser, saya bergeser begini, kenapa? Berarti kita sudah pelimplang seperti itu. Sementara dalil boleh jadi apa yang kau ikuti sebelumnya, lalu kau berpindah ternyata satu hal yang keliru yang kau lakukan. Nah, gitu. Jadi ini krusial sekali. Pelepasan. Salahkah bani pemerintah? Ya. Kalau kita begitu. Ya, jika misalnya kalau misalnya kita salah di hari Rabu, berarti kalian yang bukan kalian yang salah. Salah di hari Kamis, bukan juga kita yang salah. Siapa? Yang salah adalah pemerintah. Yang bertanggung jawab itu pemerintah, bukan kita. Kita hanya beribadah saja. Kan seperti itu modelnya. Ya. Oke. Bagaimana kalau begini? Ya, tadi penjelasan tak terputus. Iya. Penjelasan tadi mengenai apalagi tadi itu Jannah? Perbedaan Pada ulama ya. Jadi kita terpotong tadi di situ, kita lanjut dari Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Jadi terjadi perbedaan tentang kata tawakal ya. Jadi kata Imam Malik, Syafi'i, ini guru dengan murid ya, Syafi'i, tawakal dengan baik dan benar, maka akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Iya. Tapi Imam Syafi'i tidak begitu. Guru, saya tidak berpikir begitu. Rezeki itu akan datang ketika kita berusaha. Tidak ada rezeki kalau tidak usaha, harus usaha dulu baru ada. Iya. Akhirnya tidak. Dia mengatakan tawakal saya dengan baik dan benar, maka akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Iya. Artinya kata gurunya gini, kan itu dia awal dengan dialog dulu. Kata gurunya, siang-siang seperti ini enaknya kita makan anggur. Di mana ambil anggur guru kalau begini siang? Ya. Dia bilang, enggak, tawakal aja dengan benar. Tawakal dengan baik dan benar, insya Allah akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi kata Imam Syafi'i tidak, harus berusaha dulu. Akhirnya berbeda pendapat, tapi mereka tidak, berbeda saja, tapi saling memahami kan. Makanya Imam Syafi'i meninggalkan rumahnya gurunya dan mau pamit pulang ke rumah. Izin Pak Guru, saya mau pulang dulu pamit. Ternyata di tengah jalan ada orang panen anggur. Mas secara spontan dia datang membantu orang itu untuk panen anggur di kebun. Akhirnya sudah panen dikasih upah 2 kantong anggur. Karena gembiranya dia ingat gurunya. Saya ingat guruku ini, saya mau kasih guruku. Artinya itu Imam Syafi'i mengatakan
Coba lihat kalau saya berusaha pasti ada itu, karena saya bantu orang kan. Jadi saya dikasih 2 tandang ini. Akhirnya pergilah sampai di rumah gurunya, silahkan guru coba lihat apa saya bilang tadi, dengan usaha akan ada rezeki, silahkan dimakan. Apa kata gurunya? Ini yang saya maksud tadi, tawakal dengan baik dan benar, maka ada rezeki yang tidak disangka-sangka, ternyata engkau yang bawa. Gitu. Itu perbedaan pendapat itu. Berarti itu orang yang berdoa saja tanpa berusaha, nah ikuti gurunya. Bukan berdoa. Bedakan ini dengan tawakal. Tawakal itu harus kemurnian hati. Tidak semua orang dikasih seperti itu. Nah, kalau kita mau tawakal, ibadah kita bolong-bolong, sholat tahajud kita tidak ada, suka memfitnah orang, mau tawakal lalu datang rezeki, aduh, jauh lah itu. Ya, jadi sekelas Imam Malik tawakal kepada Allah wajar, dia hafal Al-Quran, dia penulis kitab, ulama, kemudian terjaga salat tahajudnya, zikirnya terjaga, dia tawakal kepada Allah, dekat dia hubungan dengan Allah, bisa saja. Itu yang dimaksud. Nah, kalau kita seperti ini mau tawakal saja baru tidak ada ibadah, bagaimana caranya? Gitu. Kan itu kalau jadi rezeki tak pasti sampai. Iya, rezeki tidak akan tertukar, tapi memang rezeki kalau macam kita kan ada usaha dulu. Ya, ada usaha baru doa. Jadi jangan kalau ada motornya parkir bawah nih kok tuh sembarang. Tawakal no. Taruh kuncinya. Di sama Nabi kan begitu sahabat dulu. Mana ontamu? Di situ ulang pak bawa ya Rasul. Kenapa? Ya tawakal aja kepada Allah. Kata Nabi jangan begitu. Ikat dulu baru kau tawakal. Kayak gitu itu aja maksudnya. Tawakkal ala Allah. Gitu. Oke. Ya. Saya lanjutkan tadi pertanyaannya terkait ulama yang seperti apa. Ini kan sekarang eranya terbuka banyak sekali. Saya ingat kata-katanya Bang Ude beberapa tahun lalu 500.000 itu kita sudah bisa menjadi kiai. Ya, beli sorban, beli kemudian baca Google, YouTube dan sebagainya, kita sudah jadi ulama. Sudah bisa jadi ulama. Nah, itu. Sekarang kan banyak sekali, bahkan saya sempat bingung juga ada toko yang saya tidak tahu kenapa bahkan menyalahkan ulama besar. Bagaimana kita melihat ulama-ulama yang mana yang wajib kita ikuti? Ya. Cari ulama yang su'uh. Ya. Cari ulama yang dibenci pemerintah. Cari ulama yang dibenci pemerintah. Ya. Itu salah satu ciri khusus itu. Ya. Kalau ada ulama yang dibenci pemerintah karena keilmuannya, karena luar biasanya, itu cari seperti itu. Ya. Dan cari ulama yang selalu menyuarakan kebenaran. Dan ketika dia menyuarakan kebenaran dan dibenci, dikejar-kejar, itulah ulama. Ya. Itulah ulama. Ya, karena di zaman sekarang kalau kita lihat di media-media kan banyak juga ulama yang karena sekarang kan enggak usah ulama, enggak usah. Ya terlalu tinggi lah itu kelasnya. Ustaz. Ya, Ustaz saja. Ceramah di depan pejabat atau pokoknya diangkat semua. Ya kok perlu malepa yang gitu kan. Namanya saya lurus saja. Kita ceramah sesuai dengan kita punya job. Kita bahas masalah ini. Adapun ya kalau menyebutkan prestasinya pemerintah misalnya, memang wajar karena ada prestasinya kan. Dan itu bukan menjilat. Kita memang memastikan memang seperti itu modelnya. Tapi kota liwat nih, sudahlah kita baru masuk lagi di medsos, begini lagi komentarnya, waduh, tidak ada masalah sebenarnya, cuma terlalu riskan bagi kita sebenarnya sebegitu, ya. Jadi kita ini dakwah itu adalah sesuai dengan apa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita mengajak orang-orang melakukan kebaikan. Tapi kalau kita mau tinggalkan semua seperti itu, kira-kira siapa yang bisa menasihati pemerintah? Kan gitu. Maka yang dimaksud di sini ulama adalah silahkan kita bersinergi dengan pemerintah, tetapi kita menjadi kontrol sosial bagi pemerintah. Ya kalau memang ada kesalahan katakan, ini salah Pak. Tidak boleh kita kan. Kan dulu kan waktu masih ingat nggak waktu samanya Porkas? Iya. Ya. Porkas kan ada nggak ulama berteriak? Jarang, sedikit sekali ulama yang berteriak itu adalah judi. Masih ingat ceramah-ceramahnya Sunuddin MZ? Caranya menyinggung, ya. Kalau listrik masuk desa, alhamdulillah masyarakat tenang, terang. Surat kabar masuk desa, masyarakat cerdas. Tapi Porkas masuk desa, masyarakat kira-kira bagaimana?
Yang dihitung-hitung saja adalah hari Kamisnya, kemudian undiannya itu hilang kan, seperti itu. Mental masyarakat akan menjadi mental judi. Nah itu yang bahaya kan, seperti itu. Nah kalau ulama tidak mampu bersuara tentang kebenaran, rusaklah negara kita. Oke. Ya, terjadi pembiaran nantinya. Oke. Apa lagi, Jana? Ikan bilang kita harus dekat ulama sama pemerintah, tapi bilang lagi Apa? yang dibenci pemerintah. Iya, maksudnya begini. Bagaimana kalau begitu? Ada ulama yang tidak sejalan dengan pemerintah. Iya. Beberapa tahun lalu kan, Iya, kan ada kan? sempat jalan seperti itu. Ada pemerintah yang tidak sejalan. Ya, termasuk misalnya UAS, ya Iya. waktu itu kan Iya. dibenci betul. Sampai beliau kan tidak kepengen ya. Sampai dia harus mengundurkan diri jadi dosen. Ya kan ditekan terus dari atas. Ya kan seperti itu modelnya. Tapi dia kan tetap dakwah jalan dan lebih enjoy lagi karena tidak ada sangkut pautnya dengan kepemerintahan ASN itu. Oke. Apa lagi, Jana? Ini sinergisitas ulama, umara itu pemerintah. Ya, kalau umara jadi ulama itu dengan umara. Jadi kalau di negara Timur Tengah itu yang paling tertinggi itu adalah pemimpin agama sebenarnya. Iya. Pemimpin agama ya. Boleh perempuan jadi pemimpin? Kan pernah Kak dengar ada hadis yang tidak membolehkan. Boleh perempuan jadi pemimpin, yang tidak boleh jadi imam. Paham ini? Imam sholat. Iya. Dan memang kan ada Maksudnya, beberapa negara-negara yang latarnya Islam, pemimpinnya justru Pakistan kan Benazir Bhutto. Pakistan kan Benazir Bhutto. Iya, Ada Inggris Margaret Thatcher. Iya. Nah, kan ada seperti itu. Banyak pemimpin. Indonesia kan Ibu Mega pernah jadi pemimpin. Yang tidak boleh itu meskipun perempuan jadi pemimpin 01 di kantor, tapi dia tetap menjadi 02 kalau sampai di rumah. Artinya dia tetap taat kepada suami. Sehebat-hebatnya istri di luar, silahkan jadi camat, jadi lurah, jadi wali kota, tetapi engkau punya suami, engkau harus taat kepada suamimu. Jangan suami tak balik, suami 01 sampai di rumahnya sah kalah sama 00. Tidak boleh itu. Ya. Kalau ada pertentangan antara ulama dan umara, kita sebagai masyarakat itu harusnya ikut di mana? Iya. Gini. Terjadi pertentangan antara ulama dengan umara. Tergantung kita lihat situasinya. Kalau kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita tetap berada pada posisi ulama. Tapi tidak boleh melepaskan diri dari pemerintahan, karena kita berada pada tataran hukum pada pemerintahan yang setempat. Contoh gini, dulu waktu COVID, masih ingat ini? Waktu COVID kan, yang diundang untuk memberikan masalah tentang COVID atau terjadi penerjemahan keliru oleh Ahok misalnya. Nah, ini yang ramai dulu kan, yang kata-kata pemimpin itu, ya sampai yang diundang itu dari Al-Azhar, ulamanya, sampai diundang dari Al-Azhar untuk menjelaskan itu. Tapi ketika dia tahu, maka dia tinggalkan, tak mau, ya, karena ini ada nilai interest politiknya terlalu tinggi. Kemudian ada ulama diundang ke dari Kairo sampai ke Indonesia. Lalu ketika ditanya, loh, bagaimana engkau menyikapi hukum syariat, hukum agama ketika engkau berpindah sebuah negara? Maka ditegur oleh ulamanya yang di Mesir, disampaikan melalui telepon, ingat, ikuti ketentuan hukum dalam satu negara tertentu. Coba bayangkan itu. Itu kan paling tinggi, fikih yang paling tinggi di situ. Jadi tidak boleh kita berdasarkan hukum kita dari negara. Saya bisa dari Indonesia lalu bawa hukum ke Thailand atau ke Singapura, tidak bisa. Ya hukum yang ada di sana, ya hukum negara tertentu. Begitulah kita menyikapi. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan pemerintah, maka sikap kita adalah oke, saya taat kepada pemerintah sebagai warga negara yang baik dalam hal pemerintahan. Tapi dalam hal masalah agama, saya ikuti adalah ulama saya. Maka gitu. Meskipun ya terjadi pemilahan antara ulama. Kalau ada umara yang salim, ya tidak boleh kan kita tinggal lihat kan, oh ini tidak bisa posisinya. Kita kan sudah bisa mengukur, oh ini zalim, ini tidak boleh kita biarkan. Maka kalau dia memerintah, kita taat saja sebagai warga negara yang baik. Tapi kita tidak mengikuti bentuk kezalimannya. Saya mengikuti bentuk ketaatan pemerintahnya, selama dia tidak menjerumuskan saya untuk melakukan hal-hal yang musyrik atau yang bermaksiat. Oke.
Berarti kalau pindah negara Kak, ku ikuti sistem di negara situ. Mana nih? Apa boleh? Coba Mi. Di Arab Saudi kalau kita nyetir mobil sebelah kiri sebelah kanan? Kanan. Sebelah kanan kan? Iya. Bukan sebelah kiri? Sebelah ya, karena menganut Eropa dia. Eropa kan? Jadi coba bawa mobil lu ke sini sebelah kiri kok. Enggak bisa. Ya, simpelnya kalau pergi rumahnya orang ada aturannya, aturan memang pakai malah kok. Boleh. Enggak bisa itu. Kalau mazhab kan di sini mazhab Syafi'i. Iya. Jadi yang keluar Kak, tetap Kak bawa mazhab Syafi'i bisa pakai mazhab Syafi'i. Termasuk ini jamaah haji. Jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi dulunya adalah pakai mazhab Maliki. Ya. Bersentuhan perempuan tidak batal karena darurat. Nah, gitu. Imam Malik mengatakan bersentuhan perempuan tidak batal. Tetapi akhir ini tidak lagi, tetap kita bermazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i menggunakan dua metode. Bersentuhan perempuan batal dan dengan makna aula mastumun nisa. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan lagi dalam pendapat yang lain bahwa bersentuhan perempuan tidak batal karena dianggap adalah darurat. Itulah pada saat kita tawaf. Sementara dulu yang dipakai mazhab Maliki. Maka boleh, tidak ada masalah. Berpindah mazhab tidak ada masalah. Tapi kalau saya sarankan ya tidak usah pindah mazhab karena tetap kita mazhab Syafi'i kita pakai. Kan sama Ji. Ya, malah adalah dari tanah tangga Pak Ustaz. berencana ini pindah mazhab. Pindah mazhab. Biar ada sapa penyamangnya. Yang paling moderat itu mazhab itu untuk cocok memang kita untuk orang Indonesia itu mazhab Syafi'i paling moderat. Ya, paling moderat itu. Paling cocok. Oke, daripada masuk simak pertanyaan makalilina Bang Ude. Tahu aja. Makanya kan kalau sini daripada masuk pertanyaan makalilina simak. Oke, baik. Insya Allah di mana saya berada. Kami akan ulang kembali bahwa insya Allah sebentar malam berada pada malam ke-15 dengan judul sinergitas ulama dan masyarakat. Kemudian adapun fadilahnya siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya anugerah, malaikat pemikul aras dan arsy akan mendoakannya selamat dunia dengan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insan mesra di mana saja, itu dia dialog kita pada sore hari ini. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali pada pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Bang. www.radiomesra.com